ditanamkan satu seni keindahan itu sebenarnya begitu indahnya seni adalah kehidupan. Selamat berjumpa kembali kepada seluruh pemirsa di mana saja berada. Pagi hari ini saya bersama kawan-kawan adik-adik ini kebetulan telah menyaksikan aktivitas saya, sehingga saya akan mencoba untuk review bunga bougainville. Jadi dengan inti daripada review ini yang sebenarnya itu adalah melihat ulang atau mengulas kembali dengan koleksi bougainville ini. Jadi di sini kepada kawan-kawan adik-adik ini akan saya jelaskan apa sih kelebihan tentang bunga bougainville yang berwarna ungu. Jadi bunga bougainville ini punya kekebalan, tahan pukul, dan sangat indah sekali, punya keindahan. Jadi bunga bougainville ini yang pertama sangat mudah dikembangbiakkan melalui stek. Jadi walaupun batang besar seperti ini, walaupun di stek nggak masalah. Jadi untuk tanahnya biasa saja. Cuma nanti kalau sudah mau dibikin koleksi yang rimbun dan berbunga lebat, ini ada rumusnya. Jadi kalau untuk masalah bunga bougainville ini tadi saya katakan ada beberapa kelebihannya. Kelebihannya tadi dia tahan pukul karena dia berkambium atau berkulit tebal. Yang kedua, dia akan tahan terhadap penyakit dan hamanya. Juga dia sangat mudah kita antisipasi atau kita tanggulangi. Ini yang keindahannya, dia kalau ditanam setelah mengeluarkan kembang ini dia akan sangat indah dan menawan sekali. Jadi kepada kawan-kawan atau adik-adik yang telah menyaksikan saya mau review bunga bougainville ini, sebenarnya ini kalau tidak salah baru berumur sekitar 6 bulan. Jadi dengan hasil saya mencoba untuk membuat koleksi, dulu nggak seperti ini, tapi sekarang ini sudah subur dan rimbun dan bunganya juga tebal. Jadi keindahan bunga bougainville warna ungu ini memang sangat menarik sekali. Kalau adik-adik mau mengembangkan, ya sangat mudah sebenarnya. Jadi setelah saya bikin jarak 6 bulan ini, sekarang seperti ini saya munculkan. Jadi kepada pemirsa, inilah janji saya telah menepati janji. Yang kalian semua minta di review bonsai atau koleksi saya, ini akan saya munculkan satu persatu. Jadi ingat kembali, lihat terus videonya, jangan skip-skip supaya lebih paham, bisa aplikasi di tempat wilayah masing-masing. Kembali masalah untuk bunga bougainville ini. Jadi untuk perawatan bunga bougainville ini akan saya lakukan karena di sini bentuk batang ini belum begitu menarik, sehingga harus kita bersihkan karena di sini dilumuri dengan lumut. Nah, dia termasuk makhluk hidup, tapi kalau dia nggak akan begitu mengganggu tanaman. Tapi kalau yang keladi ini bisa mematikan ranting, bahkan batang pokok ini akan mati. Jadi ini akan saya coba, saksikan terus sambil dipikir-pikir. Nanti kalau mau bertanya akan Bapak jawab, silahkan ya. Jadi saksikan, akan saya bersihkan seperti apa supaya lebih indah nanti bentuk batangnya ini. Jadi seperti ini. Kalau kita mau berkoleksi itu tentunya untuk perawatan kita harus maksimal, supaya nanti dipandang itu lebih menarik. Apalagi kalau bunganya sudah lebat seperti ini, tinggal pengaturan ranting-ranting mungkin yang masih perlu kita arahkan. Ini membuang lumut yang menempel di batang supaya batang kelihatan sehat, tidak ada serangan hama penyakit. Jadi untuk menanggulangi penyakit, kebanyakan penyakit itu adalah dari jamur, daun, kena cendawan, kemudian ada bulu putih yang betul-betul sangat ganas. Maka perawatannya harus maksimal. Nah, perhatikan terus seperti ini caranya. Nah, nanti kalau sudah merata baru disiram pelan-pelan. Ini sudah saya berikan air ini untuk menyiram supaya batangnya kelihatan sangat bersih sekali. Jadi untuk pembersihan batang ini kelihatan sudah nampak tua karena banyak benjolan-benjolan ini memang tumbuh dari batang itu sendiri.
kelihatan udah cerah kan. Nah, jadi seperti ini. Ini cara untuk membersihkan batang yang dilumuri oleh lumut. Tapi ada juga beberapa ranting yang harus dikurangi keserasiannya supaya sejauh mana spasi yang mungkin tertutup bisa dibuka kembali dengan pengurangan ranting. Jadi kalau sistem di ranting itu harus pengurangan ya. Mana yang kurang pas dikurangi. Nah, supaya kelihatannya nanti indah sekali. Nah, jadi kembali masalah untuk bougainville warna ungu ini sangat mudah sekali untuk mengeluarkan kembang, apalagi saat-saat kemarau. Jadi ada dua musim. Kalau musim hujan ini pengaruhnya dari media. Kalau media ini tidak terlalu subur, otomatis ini akan segera mengeluarkan kembang. Tapi kalau dia kesuburan, otomatis dia nggak bisa proses menjadi kembang. Apalagi kalau memang dikasih ada pasir, kemudian tanah biasa. Kalau untuk pupuk ini yang bagus pupuk cairan. Kalau dikasih pupuk kotoran kambing sudah difermentasi, biasanya akan merimbun daun, tetapi kembang agak jarang spasinya. Tetapi kalau media tadi sudah saya katakan tadi di atas, dia akan selalu memunculkan kembang-kembangnya. Karena apa? Makanya sangat terbatas sehingga apa? Untuk proses kembangnya itu. Cuman keindahan kembang ini memang nggak ada aroma, tapi sangat indah sekali. Jadi sangat jarang mendatangkan penyakit ulat. Karena apa? Aroma bunga tidak ada aroma, tapi indahnya sangat menarik sekali. Kalau ada yang mau tanya dipersilahkan. Ayo, siapa yang ingin tanya? Perawatan gimana? Ya, perawatan tadi sedikit sudah sampaikan, mungkin bisa diolah supaya lebih pemahaman lagi. Kalau untuk bougainville ini sebenarnya sangat mudah dikembangbiayakan melalui stek. Jadi walaupun batang sebesar apapun, kalau di stek tanah biasa saja dia akan menumbuhkan akar, sehingga setelah akar ini baru kita membuat akar serabut. Karena akar serabut ini akan memperkebal pertumbuhan, dan dia juga nanti banyak akan mengeluarkan kembang-kembang yang kita inginkan. Jadi kalau untuk perawatan tadi sudah saya katakan ada beberapa hama. Kalau hama ini jarang sekali, semut pun kadang-kadang jarang. Kalau untuk ulat juga jarang. Jadi sebenarnya tahan pukul. Karena apa? Ya tadi dilihat keindahannya bunganya. Bunga itu tidak memunculkan warna aroma bau sehingga tidak mendatangkan penyakit. Ya kan? Tapi kalau dia ada aroma harum, ini akan mendatangkan mungkin ya termasuk hama-hama itu akan menyerang. Jadi kalau untuk perawatan seperti tadi cuman berhubungannya dengan media kalau untuk pengolahan kesuburan. Kalau ada yang lain silahkan kalau mau tanya. Mumpung kita masih dilihat orang banyak itu. Bougainville ini sangat disukai oleh berbagai mancanegara dan juga sebagai kawan-kawan yang memang dia berkoleksi berbagai macam koleksi bunga. Jadi bougainville ini kalau bisa kita kembangkan supaya untuk memperindah alam di sekitar kita supaya tidak begitu gersang. Jadi keindahan luar biasa ini karena apa? Ada beberapa koleksi yang bermacam-macam jenis warna-warni bunga. Jadi jangan hanya bougainville. Sedangkan bougainville sendiri sebenarnya banyak warnanya ya. Tapi minimal kita harus tambahkan supaya semakin asri di lingkungan hidup kita ini. Jadi untuk melestarikan alam, termasuk bunga-bunga ini, keindahan ini perlu kita kembangkan supaya lebih asri. Kalau ada yang tanya lagi silahkan. Ya Pak. Oke. Kalau bougainville ini jenis bougainville yang kayak apa Pak? Bougainville ini sebenarnya kalau dilihat dari asal usulnya kalau tidak salah dari negara Singapura. Ada yang bougainville lokal, ada yang dari Singapura, dan juga ada yang dari India. Itu merupakan salah satu bunga bougainville yang memang sangat dikembangkan oleh para pembonsai, para berkoleksi, sehingga rata-rata setiap orang pembonsai mesti akan mempunyai beberapa macam jenis bunga bougainville. Jadi ini yang tentunya ini bougainville ini dari Singapura aslinya. Berhubung ini sudah di Indonesia, ya berarti bougainville Indonesia harus kita angkat negara kita ini supaya lebih lebih maju, lebih mercusuar. Ayo silakan kalau ada yang tanya. Ini kenapa sih Pak nggak dipaduin sama warna-warna lain? Oh, bisa juga kalau sistem kombinasi itu sangat menarik sekali. Karena apa? Justru untuk melengkapi koleksi-koleksi itu supaya menarik perhatian kepada kawan yang lain untuk memperindah halaman rumah ini. Sebenarnya kalau ini dikombinasi ada warna kuning, ada warna merah, ada warna putih, sangat cantik sekali. Itu makanya bagaimana upaya kita ini supaya bisa untuk mengkolaborasikan bougainville ini satu batang bisa berbagai macam warna-warni, itulah keindahannya. Jadi elastis sekali dalam hati kita ini sudah sudah ditanamkan satu seni keindahan itu sebenarnya begitu indahnya seni adalah kehidupan.
Terima kasih atas perhatiannya kepada seluruh pemirsa di mana saja berada. Dengan review bougainville inilah mudah-mudahan kalian akan sama-sama untuk mengembangbiakkan sehingga bougainville Arab kita lestarikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjumpa kembali lain waktu di lain kesempatan dalam gelombang yang sama. Terima kasih.